Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang bertempat di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil komplit. Salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro tahun ajaran 2021-2022. Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan dengan kompetensi lulusan program studi dan pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan. Tema KKN Tim 2 Universitas Diponegoro adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencegahan stunting, dan pelaksanaan program yang didasarkan pada Sustainable Development Goals. Halo, saya Dila Yunustari, mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran, mahasiswa Tim 2 KKN IGIP yang ditempatkan di Kelurahan Karanganyar Gunung. Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Candisari. Kelurahan ini sebagian besar memiliki kontur tanah yang cukup curam seperti terlihat dengan luas 80 hektar. Terdapat 6 RW dan 50 RT dengan lebih dari 10.000 penduduk. Lalu, bagaimana dengan potensi Kelurahan Karanganyar Gunung? Dua RW dari Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan kampung yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Semarang sebagai kampung tematik. RW 2 merupakan kampung tematik pilah sampah, di mana pilah sampah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memilah-milah sampah dan mengelompokkannya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang telah dikelompokkan kemudian dapat dijual ataupun disulap menjadi barang dengan nilai jual dan estetika tinggi. Terdapat berbagai macam kerajinan yang telah dibuat, seperti kerajinan dekoratif dengan desain fauna atau kerajinan fungsional lain seperti pot bunga. Kampung pilah sampah ini memiliki potensi besar untuk dilakukan pelebaran atau perluasan area, sehingga dapat menjadi bank sampah yang tidak hanya meliput RW 2 saja, namun satu kelurahan Karanganyar Gunung. Wilayah dengan potensi besar yang kedua pada Kelurahan Karanganyar Gunung adalah RW 5 sebagai kampung tematik home industry. Disebut kampung tematik home industry karena terdapat 42 UMKM yang seluruhnya didirikan dan dikelola oleh penduduk RW 5, tentunya dengan keunikan masing-masing. Kebanyakan UMKM di kampung tematik home industry bergerak di bidang kuliner dan kerajinan. Beberapa di antaranya adalah tahu bakso 2W, Hazel chiffon cake, dan masih banyak lagi. Saat ini, kampung tematik home industry telah memiliki galeri walau masih belum dikembangkan secara optimal. Lalu, masalah apa yang kami temukan di Kelurahan Karanganyar Gunung? Inilah hasil wawancara dengan perangkat kelurahan yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babin Kaptipmas Kelurahan Karanganyar Gunung, Bribka Eko Tersono. Di sini saya akan memberikan suatu informasi di wilayah saya, di wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung tentang pengguna narkoba. Jadi untuk di wilayah saya ini, untuk pengguna narkoba itu tidak ada. Tapi untuk miras dan pil koplo, semua RW hampir remaja melaksanakan, hampir melaksanakan, tapi tidak semua. Ada titik tersendiri, mungkin sebagian kecil yang konsumsi miras dan pil koplo dari RW 1 sampai RW 6. Kita sudah melaksanakan kegiatan pembinaan, peneguran secara lisan maupun dengan kegiatan penyuluhan. Dan apabila saya temukan di wilayah, saya berikan suatu teguran baik secara fisik maupun penyitaan bahan miras tersebut. Program kerja multidisiplin yang dilaksanakan oleh kelompok kami terdiri dari 2 program.
Program pertama kami ialah Gerakan Anti Narkoba dengan melaksanakan program peningkatan kesadaran remaja akan bahaya narkoba. Program ini dipilih berdasarkan permasalahan narkoba yang terjadi di Kelurahan Karanganyar Gunung yang masih belum terselesaikan. Program ini juga sesuai dengan tema KKN yang diusung oleh tim P2 KKN dan Universitas Diponegoro tahun ini. Program pertama kami dengan sasaran utama seperti yang disebutkan pada judulnya adalah remaja. Hal ini dikarenakan berdasarkan beberapa sumber seperti BNN menyatakan bahwa remaja adalah salah satu kelompok umur yang paling sering terpapar dan pengonsumsi narkoba. Menurut Kominfo, pada tahun 2021, angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja mencapai 57% dari total seluruh penyalahgunaan narkoba. Program ini dilaksanakan di Balai Kelurahan Karanganyar Gunung pada Kamis tanggal 21 Juli 2022. Pada acara ini, kami menjelaskan kepada semua tamu undangan yang hadir mengenai apa itu narkoba, apa saja jenisnya, dan efek yang ditimbulkan dan terutama apa efek negatif dari penggunaan narkoba. Diharapkan dengan penjelasan tersebut, kelompok remaja yang ada paham bahwasanya narkoba hanya membawa dampak negatif ke kehidupan dan menjadi enggan bahkan berani menolak penyalahgunaan narkoba. Program multidisiplin kami yang kedua adalah program 1 RW 4 Kelor dengan pemberian bibit kepada seluruh RW di Kelurahan Karanganyar Gunung. Salah satu makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi dan baik dikonsumsi untuk mencegah stunting serta murah dan mudah dibudidayakan adalah daun kelor. Moringa oleifera atau yang dikenal dengan daun kelor mengandung zat makro maupun mikro yang cukup tinggi. Di antaranya, protein sebesar 28,44%, lemak 2,74%, karbohidrat 57,01%, serat 12,63%, dan kalsium 1.600 sampai 2.200 mg. Tidak hanya itu, ternyata daun kelor juga mengandung vitamin C yang setara dengan 7 jeruk, vitamin A yang setara dengan 4 buah wortel, dan kalsium yang setara 4 gelas susu. Banyaknya manfaat dan kemudahan dalam budidaya yang didapat dari kelor menginisiasi kelompok kami untuk melaksanakan program ini. Salah satu faktor diadakannya program ini juga dikarenakan adanya anak yang mengalami stunting di wilayah Karanganyar Gunung. Program ini tidak hanya sekedar membagikan bibit pohon kelor, tetapi juga sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar terkait cara pemilihan bibit yang baik, pemilihan media tanam, kandungan dan manfaat daun kelor, serta pemanfaatan daun kelor sebagai makanan sumber gizi. Edukasi pemilihan bibit dan media tanam yang baik bertujuan agar masyarakat dapat secara mandiri membudidayakan pohon kelor di wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung. Edukasi juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu stunting serta pencegahannya. Memberikan keterampilan kepada masyarakat tentang pemenuhan nutrisi kepada balita stunting, sehingga kebutuhan nutrisi balita yang telah mengalami stunting terpenuhi dengan baik. Program monodisiplin saya adalah mengenai program SDGs ketiga, yaitu Good Health and Well-being. Program monodisiplin yang pertama adalah program peningkatan kesadaran dan pengetahuan lansia terhadap bahaya tingginya kolesterol dengan peningkatan pengetahuan pola hidup sehat, serta pengecekan kadar kolesterol dalam darah. Program ini dilaksanakan pada Selasa, 19 Juli 2022 di Balai RW 2 Kelurahan Karanganyar Gunung. Program ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan posyandu lansia yang diadakan rutin setiap bulannya.
Program ini dimulai dengan kegiatan rutin di antaranya pengecekan kesehatan seperti tekanan darah dan berat badan, lalu dilanjutkan pengecekan kadar kolesterol dalam darah dan penyampaian materi mengenai kolesterol. Lebih dari 50% lansia yang melakukan pengecekan kolesterol memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan secara rutin dan peningkatan pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya menjaga kadar kolesterol agar tetap normal. Program yang kedua adalah program peningkatan kapasitas pengetahuan dan kemampuan ibu terhadap perkembangan motorik dan bonding antara ibu dan anak dengan pijat bayi. Program ini dilaksanakan pada Kamis 28 Juli 2022 di Balai RW 2 Kelurahan Karanganyar Gunung. Sasaran program ini adalah ibu-ibu dengan bayi dan balita. Para ibu sebagai peserta pun sangat antusias ketika mengikuti program ini, ditandai ketika sesi tanya jawab banyak peserta yang bertanya mengenai materi yang disampaikan dan permasalahan sehari-hari yang sering dihadapi terkait bayi dan balita. Program ini dilaksanakan karena masih kurangnya pengetahuan ibu-ibu di wilayah Karanganyar Gunung, terutama RW 2, mengenai stimulasi tumbuh kembang anak. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu meningkatkan keterampilan para ibu terkait stimulasi perkembangan motorik dan memperkuat bonding antar ibu dan anak dengan pijat bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Karanganyar Gunung ingin memberikan pesan dan kesan terhadap KKN di tahun 2022 ini dari Undip. Pesan saya yaitu sangat berbeda dengan KKN sebelumnya karena selama saya menjabat itu KKN adanya di masa COVID-19. Ini sudah di masa yang sudah bebas atau sudah, walaupun kita masih tetap prokes, tetapi KKN ini sangat berbeda karena dari mahasiswa KKN langsung turun ke warga sehingga sangat bermanfaat untuk warga kami, sangat membantu sekali, dan kedepannya saya ingin KKN ini akan terus berlanjut seperti ini. Entah nanti kalau berubah lagi dengan pola yang lain, tapi untuk di kota-kota seperti ini kita masih membutuhkan untuk mahasiswa KKN ini. Terima kasih. Dan kemudian untuk pesan saya untuk mas dan mbak-mbaknya mahasiswa ini, saya berharap semua mahasiswa ini dapat sukses semuanya, dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai atau yang diharapkan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu pembimbing maupun juga semua yang terlibat dalam kegiatan KKN Undip ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Darsono, Babin Kamtimas Kelurahan Karanganyar Gunung. Pesan dan kesan mahasiswa Undip tahun 2022 yang sekarang ini di Kelurahan Karanganyar Gunung. Jadi mahasiswa Undip yang berada di Kelurahan Karanganyar Gunung ini akan membantu masyarakat Kelurahan Karanganyar Gunung karena program-program mahasiswa ini juga membantu kemajuan masyarakat Karanganyar Gunung, terutama ini programnya yaitu tentang masalah narkoba, terus giat stunting, posyandu, podarwis, pilah sampah, terus UMKM. Jadi mahasiswa ini langsung terjun ke wilayah, membantu dengan masyarakat, membantu kemajuan dan kemakmuran wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung. Saya berharap dengan adanya KKN mahasiswa Undip ini, Karanganyar Gunung juga semakin maju, dan saya berharap semoga mahasiswa Undip ini kedepannya semakin sukses.